Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Bapak Ibu sahabat honorer, baik di instansi pusat maupun di daerah ya. Ada informasi yang menggembirakan yang perlu Bapak Ibu sahabat honorer untuk perhatikan ya. Karena ini menyangkut nasib Bapak Ibu di tahun 2024 ini. Tentu saja ini sangat penting disampaikan kepada rekan-rekannya ya. Nah, dalam video kali ini saya ingin menyampaikan informasi mengenai seleksi P3K 2024 ya. Nasib honorer dan solusi outsourcing antara pendataan P3K dan pengalihan status kepegawaian ya, cek info selengkapnya. Nah, mari kita simak bersama ya Bapak Ibu agar bisa mendapatkan informasi selengkapnya. Dan tentu saja mohon maaf ya untuk memberikan subscribe, like, isi komentarnya, dan aktifkan aktivitasnya ya. Aktifkan untuk tanda lonceng ya untuk notifikasi agar Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi yang terbaru ya dari channel ini. Terima kasih. Mari kita simak bersama selengkapnya ya Bapak Ibu. Dari Klik Pendidikan ya. Menteri Pan-RB Abdullah Azwar-Anas memastikan bahwa seluruh honorer yang masuk database Badan Kepegawaian Negara atau BKN telah lulus verifikasi validasi oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP. Pegawai non-ASN atau honorer ini seluruhnya akan diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Semoga saja ya, ini semoga semuanya para honorer ya untuk diangkat menjadi P3K ya. Nah, jumlah honorer yang masuk dalam pendataan BKN pada 2022 mencapai 2,3 juta orang. Namun jumlah ini belum dikurangi dengan honorer yang lulus seleksi P3K 2023. Jadi semenjak 2022 ini ya datanya bisa mencapai 2,3 juta ya. Tentu saja dikurangi dengan honorer yang kemarin sudah lulus seleksi P3K 2023. Namun terdapat masalah ya bagi honorer non K2 terutama tendik ya, tenaga pendidik yang tidak dapat masuk dalam pendataan karena beberapa formasi jabatan dihilangkan. Nah, untuk itu ya, bagi para tenaga tendik tentu saja harus bersabar dulu ya. Tetapi tetap optimis untuk tetap mengikuti seleksi, dan untuk tahun ini adalah tahun terakhir ya. Honorer diberi kesempatan untuk bekerja, dan tentu saja ya Bapak Ibu ada solusi dari pemerintah, dalam hal ini kerjasama dengan dari BKN ya, Menteri Keuangan, dan dari Kemendagri maupun dari Menpan-RB ya. Nah, jumlah honorer yang masuk pendataan BKN pada tahun 2022 ya, mulai 2022 itu mencapai 2,3 juta. Namun terdapat masalah bagi honorer K2 ya, yang terutama tendik ini. Menjelang pendataan P3K ya, P3K untuk pendaftaran P3K 2024, BKN mengumumkan bahwa pada tahun ini tidak akan melakukan pendataan ulang
non ASN atau honorer. Jadi tidak ada pendataan lagi ya, kesempatan terakhir ya di tahun 2024 ini. Silakan Bapak Ibu untuk siap ya untuk mengikutinya. Semoga bisa lancar dan sukses selalu. Melalui keterangan pers ya pada 18 April 2024 itu BKN menyatakan bahwa proses pendataan non ASN telah selesai dilaksanakan pada Oktober 2022. Proses pendataan non ASN telah selesai dilaksanakan pada bulan Oktober ya tahun lalu ya 2022. Demikian keterangan pers yang disampaikan PLT Kepala Biro Humas Hukum dan Kerjasama BKN ya Nanang Subandi, dikutip dari situs resmi BKN Kamis 18 April 2024 lalu. Nah, terkait nasib honorer tercecer, pejabat Bupati Bangka ya Provinsi Kepulauan Riau ya ini telah menyatakan menyiapkan ya solusinya. Lebih dari 3.000 tenaga kontrak di daerahnya ya yang tidak masuk dalam database BKN akan dialihkan maksudnya ya ke tenaga outsourcing ya. Pengalihan status pegawai kepegawaian ini mencakup tenaga kebersihan dan penjaga malam ya. Dalam pelantikan 945 orang P3K formasi 2023 terdiri dari 660 orang guru dan 285 orang tenaga perawat dan teknik di pemerintahan Kabupaten Bangka. Nah, bagi para tenaga honorer ya, terutama yang bermimpi untuk diangkat menjadi ASN P3K, langkah pertama yang sangat penting adalah memastikan bahwa namanya terdaftar di Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Tanpa keberadaan nama mereka dalam BKN, dalam database BKN ya, tentu proses selanjutnya akan terhambat. Berikut adalah beberapa alasan mengapa honorer tidak masuk dalam database BKN. Nah, ini adalah alasan-alasan ya mengapa Bapak Ibu ada yang tidak terdata dalam database. Nah, 1. Tidak memenuhi persyaratan. Tentu saja bila tidak masuk database ini karena tidak memenuhi persyaratan. Honorer tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan. Nah, persyaratan itu apa? Biasanya adalah usia, pendidikan, dan pengalaman kerja. 2. Dana tidak diinput dengan benar. Maaf, data ya, bukan dana. Yang kedua adalah data tidak diinput dengan benar. Nah, kesalahan dalam penginputan data oleh instansi terkait menyebabkan honorer tidak terdaftar dalam database BKN. Jelas ya Bapak Ibu, bila tidak memenuhi syarat, yang kedua tidak dapat diinput dengan benar ya. Nah, kesalahan dalam penginputan data oleh instansi terkait menyebabkan honorer tidak terdaftar dalam database. Nah, tentu saja ini harus diingat ya, harus diperhatikan. Kemudian yang ketiga ya, ini yang menyebabkan tidak masuk dalam database ya Bapak Ibu perlu tahu adalah terlambat mendaftar ya, di mana honorer terlambat mendaftar dalam pendataan non ASN yang dilakukan oleh BKN ya. Bukan honor kategori 2 ya. Hanya honorer kategori 2 yang diakomodir dalam pendataan non ASN. Nah, pemerintah telah melakukan beberapa upaya untuk menyelesaikan masalah honorer yang tidak masuk dalam database ya. Nah, ini Bapak Ibu perhatikan yang masuk diucapkan ya harus
bersyukur ya karena masuk database. Nah, bagi yang belum masuk dalam database perlu mengikuti langkah-langkahnya ya. Pertama adalah membuka masa sanggah ya. Nah, ini pemerintah membuka masa sanggah. Honorer yang tidak terdaftar dalam database diberi kesempatan untuk melakukan sanggah ya. Sanggahan berikan alasan ya. Yang kedua adalah pemutakhiran data. Nah, BKN telah melakukan pemutakhiran data untuk memastikan keakuratan ya informasi. Nah, jadi ada dua langkah pemerintah, yaitu ya memberikan kemudahan dalam pencairan, maksudnya membuka masa sanggah. Nah, Bapak Ibu yang mendapatkan datanya itu tidak masuk ya di dalam database BKN, tenang saja karena ada beberapa langkah ya yang disampaikan pemerintah untuk bisa mengatasi ya nasib Bapak Ibu yang tidak terdaftar di database ya. Di antaranya satu tadi membuka masa sanggah. Nah, ini dimanfaatkan ya oleh para honorer ya yang tidak terdaftar agar bisa dijawab ya dan diakui Bapak Ibu untuk masa sanggahnya. Yang kedua adalah pemutakhiran data. Jadi nanti BKN akan memutakhirkan data kembali ya, agar semoga Bapak Ibu bisa termasuk ya di dalam calon P3K ya, yang tentu saja ini akan diseleksi secara ketat ya. Nah, untuk itu silakan perhatikan ya, itu solusi untuk mengatasi Bapak Ibu yang tidak terdaftar ya dalam database BKN. Semoga ini menjadi solusi yang baik ya untuk Bapak Ibu, agar Bapak Ibu selalu lancar ya di dalam menjalankan aktivitasnya ya. Dan semoga tahun ini Bapak Ibu bisa diangkat menjadi P3K ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya, dan jangan lupa Bapak Ibu silahkan subscribe, like, isi komentarnya, dan share video ini ke grup-grup lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.